Nah, secara keseluruhan, return kita minggu ini sekitar 6,81% dengan win rate 100%. Oke, selamat bergabung semua di channel Jans Trader. Terima kasih buat yang udah subscribe. Dan bagi kalian yang baru pertama kali menemukan video saya, di channel ini saya membahas technical analysis secara lengkap. Silakan dikunjungi, saya sudah rapikan di dalam playlist. Ya, langsung aja kita move ke dalam tradingview.com. Nah, sebelum saya bagikan saham-saham pilihan yang berpotensi naik untuk 1 minggu ke depan, saya akan update dulu mengenai saham-saham yang direkomendasikan pada minggu lalu. Saham yang pertama adalah saham ACES. Kalau kita lihat pada chart, di hari pertama, ACES menyentuh titik 1075, dan itu bisa menjadi titik entry-nya kita, 1075. Dan bisa kita lihat, di hari pertama justru sudah menyentuh TP yang pertama. Harga ACES sudah menyentuh TP pertama di 1120. Itu artinya seharusnya sudah TP pertama sudah keluar. Gitu. Walaupun begitu, di hari kedua turun lagi, ACES ini masih berpotensi untuk naik ke depannya. Bagi teman-teman yang belum jual, ini masih berpotensi untuk naik begitu. Dengan demikian, ACES bisa kita katakan entry di 1075 dan out di 1120 di TP pertama. Di TP pertama dan return sekitar 4%. Selanjutnya saham Akra. Nah, kalau kita lihat saham Akra, di sini masih terlihat berada di area entry-nya kita, berada di area entry. Dan kalau kita lihat di hari Senin lalu, ACES menyentuh harga 910, menyentuh titik terendah dari area entry-nya kita begitu. Jadi bisa kita katakan kita bisa entry di 910 di area entry-nya kita. Dan saat ini ACES close di 920. Dengan demikian bisa kita katakan kita entry di 910 dan harga terakhir di 920. Yang mana ini masih merupakan area entry-nya kita. Dan sekarang posisinya, return-nya sekitar 1% begitu. Yang ketiga ada saham APIK. Untuk saham APIK, kita bisa entry di 1060 di hari pertamanya. Low-nya ada di 1060 dan itu merupakan area entry-nya kita. Bisa entry di 1060. Dan untuk APIK itu kita bisa out di 1115. Di sini sudah tersentuh di Kamis minggu lalu, sudah tersentuh di 1115. Merupakan area TP pertama menggunakan Fibonacci seperti itu. Jadi langsung aja kita update. Untuk APIK itu masuk di 1060, entry di 1115. TP pertama dan return sekitar 5%. Selanjutnya ada saham AGII. Untuk AGII cukup lumayan ya. Saya juga sudah kabari di grup Telegram. Ini sudah menyentuh TP ideal. Bisa dilihat di chart ya. Sudah menyentuh TP ideal. Kita bisa enter di 1650 di area entry-nya kita 1650 dan kemarin close di 1885. Bahkan sudah melebihi TP idealnya kita begitu. Jadi langsung aja kita update dengan entry 1650 dan close di 1890. Ini merupakan TP ideal dengan return sekitar 14,55%. Sangat lumayan lah. Yang terakhir ada saham KRAS. Untuk saham ini juga return-nya cukup lumayan ya. Walaupun di 3 hari pertama sempat turun berturut-turut, namun mantul di garis supportnya, terlihat mantul di garis support di sini gitu. Jadi bisa kita katakan kita bisa entry di area terendah dari area entry-nya kita. Itu di harga 354. Di harga 354 begitu. Dan untuk KRAS sendiri itu sudah menyentuh TP pertama di 386. Bisa kita lihat sudah menyentuh di TP pertama. Namun bagi teman-teman yang belum TP, ini masih berpotensi untuk naik lagi sampai area resistennya begitu. Jadi langsung aja kita update dengan entry di 354 dan
keluar di 386. TP pertama dengan return sekitar 9%. Nah, secara keseluruhan return kita minggu ini sekitar 6,81% dengan win rate 100%. Artinya semua saham yang direkomendasikan itu hijau dan menghasilkan cuan. Oke, selanjutnya sebelum saya bagikan saham-saham rekomendasi, kita lihat terlebih dahulu IHSG. Nah, ini merupakan bentuk dari IHSG kita. Bisa terlihat jelas, masih bergerak positif, strong uptrend, dan di Jumat kemarin justru membentuk candle yang cukup strong gitu. Dan kalau kita buat time frame-nya ke weekly, akan terlihat jelas bahwa satu minggu ini plus sekitar 1,87%, dan itu sangat positif gitu. Dan ini menandakan bahwa IHSG kita masih strong uptrend dan berpotensi untuk naik dalam satu minggu ke depan. Ini merupakan kabar yang cukup baik gitu. Jadi semoga kita bisa cuan maksimal dalam minggu ini. Itu untuk IHSG. Selanjutnya masuk ke saham-saham rekomendasi. Oke, saham yang pertama adalah Bevin. Kalau kita lihat pada chartnya ini, terlihat jelas bahwa saham Bevin ini cenderung membentuk pattern triangle dan sudah menembus di minggu-minggu yang lalu, sudah menembus, kemudian retest, dan minggu ini konfirmasi bahwa akan melanjutkan trennya ke atas gitu. Sudah konfirmasi akan melanjutkan trennya ke atas. Jadi saham Bevin bisa kita asumsikan akan melanjutkan trennya ke atas. Karena sebelumnya di sini uptrend, kemudian triangle, dan di sini artinya akan continuation trend, artinya melanjutkan tren yang sebelumnya. Oleh karena itu cukup menarik. Kalau kita lihat MACD-nya juga ini akan membentuk golden cross gitu. Dan MA-nya juga mendukung, dan oleh karena itu ini cukup menarik. Kalau kita lihat secara bandarmologi, saham Bevin ini dibeli oleh asing sekitar 1,2 miliar dan diakumulasi oleh ZP dan YP. ZP dan YP serta ada distribusi oleh GA gitu, broker GA. Tidak ada akumulasi distribusi yang cukup signifikan. Namun secara teknikalnya cukup menarik, dapat dipertimbangkan gitu. Untuk trading plan-nya bisa entry di harga 1320 sampai 1350. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini untuk area entry-nya. Untuk stop loss-nya berada di 1265. Kita menggunakan Fibonacci di sini untuk jaga-jaga siapa tahu masuk kembali ke dalam triangle-nya. Ini untuk stop loss. Untuk TP pertama ada di 1425. Kita masih menggunakan Fibonacci. 1425. Kurang lebih di area sini. TP kedua ada di 1475. Di sini, dan idealnya kita TP di 1555. Masih menggunakan Fibonacci. Nah, di sini. Jadi kalau kita hapus Fibonacci-nya, terlihat jelas di sini adalah ini merupakan area atau titik-titik yang kita gunakan untuk Bevin. Kalau kita gambarkan trading plan-nya, kurang lebih seperti ini. Stop loss sekitar 3%. Untuk TP pertama itu sekitar 7%, dan idealnya TP ideal sekitar 17%. Jadi cukup menarik dengan ratio 4,7. Jadi apabila analisa kita ini benar, ini cukup menarik dan dapat rekan-rekan pertimbangkan untuk ditradingkan dalam satu minggu ke depan. Kurang lebih untuk Bevin seperti ini, untuk trading plan dan titik-titik entry dan stop loss-nya, serta titik untuk TP-nya. Saham yang kedua adalah saham Antam. Saham Antam beberapa hari terakhir naik cukup signifikan ya, cukup baik. Dan ini masih berpotensi untuk naik kembali dalam satu minggu ke depan. Hal ini juga didukung dengan indikator MA dan MACD-nya yang membentuk golden cross gitu. Masih cenderung bergerak ke atas. Bisa kita lihat juga untuk Antam ini menembus resisten di sini, menembus resisten yang dekat ini. Dan asumsi kita akan melanjutkan uptrend-nya sampai ke resisten berikutnya. Kalau kita lihat secara bandarmologi untuk saham Antam ini,
Ini dibeli oleh asing sekitar 37 miliar, dan diakumulasi oleh broker PD, AK, dan LG. Jadi ini sangat mendukung analisa teknikalnya kita. Jadi cukup menarik untuk Antam. Jadi untuk Antam ini bisa entry di 2750 sampai 2800. Ya, jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini untuk area entry Antam. Dan untuk stop loss-nya berada di 2660. Kita menggunakan Fibonacci kurang lebih di sini. Untuk TP pertama berada di area 2980. Itu TP pertama, dan TP keduanya ada di 3170. Dan idealnya berada di resisten berikutnya di 3300. Jadi kalau kita hapus Fibonacci-nya di sini, maka akan terlihat jelas area-area TP dan entry dan stop loss-nya kita. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Dengan stop loss yang ketat ya, jaga-jaga akan jebol support yang baru ini sekitar 3%. Untuk TP pertama sekitar 8%, dan idealnya itu sekitar 20%. Jadi sangat menarik dengan risk reward ratio 6,1. Jadi sangat menarik untuk Antam. Silakan rekan-rekan pertimbangkan. Saham yang ketiga ada saham BCAP, MNC Capital Indonesia. Kalau kita lihat chartingnya di sini, BCAP ini telah mantul atau rebound dari area support. Di sini mantul dari area support, dan asumsi kita dia akan melanjutkan trennya sampai ke resisten berikutnya, karena terlihat jelas bahwa BCAP saat ini sedang uptrend, koreksi, naik lagi, membentuk titik yang lebih tinggi, turun tapi tidak melewati penurunan sebelumnya, tidak lebih rendah dari penurunan sebelumnya, dan di sini indikasinya akan rebound ke atas. Oleh sebab itu, ini mengindikasikan a strong uptrend dan cenderung akan melanjutkan trennya sampai ke resistennya di sini gitu. Dan hal ini juga didukung oleh garis MA-nya dan juga MACD-nya yang sudah membentuk histogram yang putih, merah ke putih-putihan gitu. Itu artinya ingin uptrend gitu, ingin bergerak ke atas. Selain itu, kalau kita lihat secara bandarmologi untuk saham BCAP ini, itu dibeli oleh asing sekitar 86 juta dan diakumulasi oleh BK, GR, dan YP. Begitu. Ada juga yang distribusi yaitu broker AI dan EP. Tidak terlalu signifikan untuk akumulasi distribusinya, namun cukup menarik karena banyak diperdagangkan dan secara teknikalnya juga sangat menarik. Oleh karena itu, untuk saham BCAP bisa entry di 828 sampai di 292. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini merupakan area entry-nya. Untuk stop loss-nya berada di titik 270, tipis di bawah area support. Untuk jaga-jaga, siapa tahu BCAP akan jebol support. TP pertama ada di 306 menggunakan Fibonacci. TP kedua ada di 326. Dan TP berikutnya, TP ketiga ada di 352. Begitu. Jadi kalau kita hapus Fibonacci-nya akan terlihat jelas seperti ini gitu. Kita menggunakan TP ketiga di area sini gitu. Karena mungkin untuk TP idealnya di sini tidak akan tercapai dalam 1 minggu. Namun kalau dia strong uptrend, teman-teman bisa hold sampai kepada titik resisten berikutnya di 404 gitu. Jadi untuk sementara trading plan-nya untuk TP ketiganya, TP tertingginya berada di 352. Walaupun masih berpotensi naik, kalau strong uptrend berpotensi naik untuk ke resisten di sini gitu. Karena itu merupakan area resistennya di 404. Jadi kalau kita gambarkan untuk trading plan-nya, maka kita bisa lihat untuk stop loss-nya sekitar 6% dan TP idealnya sekitar 22% dengan risk reward 3,2. Sangat proporsional, silakan rekan-rekan pertimbangkan. Dan iya, untuk sekilas info, untuk trading plan-nya secara tercatat saya buatkan di Microsoft Excel dan saya bagikan di dalam grup Telegram, begitu ya.
Untuk trading plan-nya, silakan bergabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Selanjutnya, saham keempat adalah saham PON, Pakuwon Jati. Nah, kalau kita lihat pada chart ini, terlihat jelas PON ini telah mantul di area supportnya. Di sini telah mantul, jadi terjadi penolakan. Hal ini juga didukung oleh MACD yang membentuk histogram yang merah keputih-putihan ya. Itu artinya akan bergerak naik ke atas gitu ya. Dan asumsi kita untuk Pakuwon ini akan bergerak ke resisten berikutnya begitu. Karena di sini telah terjadi pemantulan. Hal ini juga didukung dengan volume yang di atas rata-rata. Dan di 2 hari terakhir, Pakuwon Jati ditutup dengan candle yang cukup strong gitu ya. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi untuk saham PON ini dibeli oleh asing sekitar 23 miliar dan diakumulasi oleh CS, AK, dan BK begitu. Walaupun ada dijual oleh LG dan PD. Namun secara umum ini banyak cenderung tekanan beli. Untuk PON cenderung tekanan beli. Maka untuk PON ini sangat menarik untuk ditradingkan dalam 1 minggu ke depan. Untuk area entry-nya berada di 486 sampai 496. Kalau digambarkan seperti ini. Ini merupakan area entry. Selanjutnya stop loss-nya ada di 462. Kita menggunakan Fibonacci untuk stop loss. Jaga-jaga, siapa tahu PON akan jebol support seperti itu. Untuk TP pertama ada di 530. Selanjutnya TP kedua ada di 562. Dan idealnya ada di 596 di area resisten begitu. Jadi kalau kita hapus Fibonacci-nya akan terlihat jelas ini merupakan area tradingnya kita. Jadi kalau kita gambarkan trading plan-nya maka terlihat jelas untuk stop loss-nya sekitar 6%, TP pertama 7%, dan idealnya ada di 20% dengan ratio 3,19. Dan ini angka yang sangat proporsional, silakan teman-teman pertimbangkan. Dan saham yang terakhir adalah saham DGIK. Nah, di sini terlihat jelas saham DGIK ini telah menembus resistennya. Di sini telah menembus resisten. Dan asumsi kita DGIK akan melanjutkan trennya, uptrendnya ke resisten berikutnya. Begitu. Karena kita lihat juga DGIK sempat downtrend cukup dalam, dan itu artinya kenaikannya mungkin akan dibalas sampai kepada di sini, di resisten di sini gitu. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi, saham ini dibeli oleh asing sekitar 550 juta dan dibeli oleh broker CP, BK, dan TP. Dan dijual oleh broker DX gitu. Namun cenderung terjadi pembelian pada saham ini gitu. Cenderung adanya tekanan beli. Dan secara teknikal ini cukup menarik ya. Jadi kita langsung aja buatkan trading plan-nya. Untuk area entry-nya saham DGIK ini berada di 187 sampai 193. 187 sampai 193. Ini merupakan area entry-nya. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Untuk stop loss-nya ada di 179. Kita menggunakan Fibonacci, garis yang ada di bawah titik area supportnya gitu. Siapa tahu jaga-jaga akan jebol support ini gitu. Untuk TP pertama ada di 209. TP kedua ada di 222. Kita masih menggunakan garis Fibonacci, dan TP idealnya ada di 235. Itu merupakan titik resistennya, garis resistennya seperti. Jadi kalau kita hapus Fibonacci-nya maka terlihat jelas ini merupakan titik-titik krusial area tradingnya kita. Jadi kalau kita gambarkan trading plan akan terlihat jelas persentasenya. Dengan stop loss sekitar 6%, TP pertama kita sekitar 8% ya, cukup lumayan. Dan TP idealnya yang mau hold itu sekitar 21%, 21%. Dengan ratio 3,23. Jadi ini merupakan angka yang sangat proporsional begitu. Jadi demikian 5 saham yang berpotensi untuk naik dalam 1 minggu ke depan. Silakan rekan-rekan pertimbangkan dan dicocokkan dengan trading style rekan-rekan sekalian. Dan saya rasa demikian.
Terima kasih, semoga cuan. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.